Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fesya Sisipa Nurul Haq, Eskom MMSI. Perkenalkan, nama saya Manawal Salapohan dari kelas MJ811 Prodi Manajemen PJJ S1. Berdasarkan digit terakhir NIM saya yaitu 3, maka industri parameter yang saya analisis pada ujian tengah semester ini adalah industri e-commerce. Pada video ini saya akan mempresentasikan seluruh hasil lembar jawaban UTS saya secara rinci. Di poin pertama yaitu penerapan 5P Big Data pada industri e-commerce. Yang pertama yaitu volume. Volume merupakan jumlah data yang dihasilkan dan disimpan oleh perusahaan e-commerce setiap hari. Misalnya Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Contohnya, sebuah perusahaan e-commerce dengan 500.000 pengguna aktif per bulan menghasilkan 20.000 transaksi per hari, 100.000 pencarian produk per hari, dan kemudian 50.000 ulasan produk per bulan. Dan data tersebut dapat mencapai lebih dari 5-10 GB per hari dan terus bertambah. Kemudian ada yang kedua yaitu velocity, yang menunjukkan kecepatan data masuk, diproses, dan digunakan untuk mendukung operasional bisnis. Contoh yang paling nyata yaitu saat program flash sale 12.12 berlangsung, ribuan transaksi dapat terjadi dalam hitungan detik, dan kemudian sistem harus segera mengurangi stok, memverifikasi pembayaran, memperbarui status pesanan, menampilkan informasi terbaru kepada pelanggan. Jika pemrosesan terlambat, pelanggan dapat gagal check out atau mengalami kesalahan stok. Kemudian ada variety yang menunjukkan keberagaman jenis data yang digunakan perusahaan. Perusahaan e-commerce mengolah berbagai jenis data. Ada data terstruktur seperti transaksi pelanggan, data pelanggan. Kemudian ada data semi terstruktur seperti log aktivitas pengguna, data AVI dalam format JSON. Dan kemudian ada data tidak terstruktur seperti foto produk, video promosi. Yang keempat ada veracity, yang berkaitan dengan tingkat keakuratan dan keandalan data yang digunakan. Contoh permasalahan yaitu ulasan palsu, akun pelanggan ganda, data alamat yang tidak lengkap, produk salah kategori, kemudian ada informasi stok tidak akurat. Kemudian di sini, jika sistem mencatat stok produk masih tersedia padahal sebenarnya habis, pelanggan dapat melakukan pembelian yang akhirnya dibatalkan, sehingga menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan data cleansing, data validation fraud, detection untuk menjaga kualitas data. Kemudian ada value yang merupakan manfaat bisnis yang diperoleh dari pemanfaatan data. Contoh pemanfaatannya itu rekomendasi produk personal, prediksi permintaan barang, segmentasi pelanggan, penentuan strategi promosi, yang kemudian pencegahan fraud. Contoh konkretnya yaitu ketika pelanggan sering mencari sepatu olahraga, sistem akan merekomendasikan produk sejenis sehingga peluang pembelian meningkat. Ada beberapa manfaat bagi perusahaan yaitu meningkatkan penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, mengoptimalkan biaya pemasaran, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Kemudian kita beralih ke bagian perbedaan big data dan business intelligence pada industri e-commerce. Dalam industri e-commerce, business intelligence atau BI dan big data sama-sama digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, namun memiliki fokus yang berbeda. BI sendiri digunakan untuk menganalisis data historis yang telah tersimpan dalam database perusahaan. Selain itu, membantu manajemen memahami apa yang telah terjadi dalam bisnis, misalnya penjualan bulanan, produk terlaris, dan performa promosi.
Sedangkan big data sendiri digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar, beragam, dan bergerak cepat, termasuk data klik pelanggan, pencairan produk, aktivitas aplikasi, ulasan pelanggan, hingga data media sosial. Sehingga big data sendiri tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, di sini BI menunjukkan bahwa penjualan produk skincare meningkat 20% bulan lalu. Sementara Big Data dapat memprediksi bahwa produk skincare tertentu akan menjadi tren dalam 3 bulan mendatang berdasarkan pola pencarian pelanggan. Kemudian selanjutnya ada perubahan dari OLTP ke BI pada e-commerce. Pada e-commerce, OLTP digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional harian seperti registrasi pelanggan, check out, pembayaran, dan konfirmasi pengiriman. Data OLTP ini kemudian dikumpulkan ke dalam data warehouse dan dianalisis menggunakan BI untuk menghasilkan laporan dan dashboard. Contoh hasil BI-nya yaitu produk paling laris, wilayah dan penjualan tertinggi, jam transaksi tertinggi, efektivitas promo. Kemudian ada 3 metrik dashboard utama yang dipantau manajemen e-commerce yaitu ada conversion rate, ada average order value, dan ada customer retention rate. Kemudian di sini ada keputusan strategis dari BI dan Big Data Analytics. Keputusan yang dapat diambil dari BI tetapi tidak dari Big Data Analytics lanjutannya itu menentukan kategori produk dengan penjualan tertinggi untuk dijadikan fokus pengadaan stok bulan berikutnya. Alasannya karena bisnis intelligence berfokus pada historis dan pelaporan kinerja bisnis. Dashboard BI menunjukkan bahwa kategori fashion minimal 50% dari total penjualan bulan lalu. Kemudian, keputusan yang dapat diambil dari Big Data Analytics lanjutan, tetapi tidak dari BI, yaitu keputusan memberikan rekomendasi produk yang berbeda secara personal kepada setiap pelanggan secara real time. Kemudian ada dimensi value yang paling relevan pada industri e-commerce, yaitu saya memilih increase customer satisfaction. Alasannya dikarenakan dalam industri e-commerce, kepuasan pelanggan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnis. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang, memberikan ulasan positif, dan merekomendasikan platform kepada orang lain. Kemudian, di sini ada beberapa argumen. Kemudian kita lanjut ke analisis framework Big Data. Spark itu komponen arsitektur utamanya yaitu driver program, kemudian cluster manager, kemudian eksekutor. Kemudian di sini ada skenario use case specific yaitu prioritas Spark versus MapReduce. Skenario yaitu perhitungan rekomendasi produk personal berbasis machine learning harian untuk jutaan pengguna aktif Tokopedia atau Shopee. Framework pembanding yaitu Avast Hadoop MapReduce. Mengapa Spark superior yaitu algoritma machine learning seperti collaborative filtering bersifat interaktif artinya data perlu diproses berulang-ulang melalui banyak putaran. Kelemahannya yang sering disembunyikan vendor yaitu out of memory. Vendor sering menggugurkan kecepatan in-memory Spark secara berlebihan namun menyembunyikan fakta bahwa Spark sangat rentan mengalami crash total. Dan berikut diagram arsitektur sederhana FS Spark-nya. Kemudian di sini ada tahap data analytic labs. Cycle ada tujuan tahap data preparation di e-commerce,
yaitu membersihkan, menyatukan, dan mengondisikan data mentah dari berbagai sumber official e-commerce agar menjadi data yang bersih. Kemudian ini ada input dan output tahap ini. Ada 3 risiko utama jika tahap ini dilakukan dengan buruk. Itu ada garbage in, garbage out, modal bias atau overfitting, kebocoran data. Di sini ada contoh kegagalan nyata dan dampaknya, yaitu contohnya tim data e-commerce terburu-buru melakukan data preparation dan lupa membersihkan data. Tantangan big data, privasi dan keamanan data. Mengapa tantangan privasi data lebih krusial pada industri e-commerce? Yaitu karena industri e-commerce menyimpan data konsumen yang sangat sensitif, berlapis, dan bernilai ekonomi tinggi, mulai dari nama lengkap, alamat rumah, risiko pengiriman barang, nomor HP aktif, riwayat kebiasaan belanja privat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 2 solusi konkret yang berbeda dari modul standar, yaitu implementasi differential privasi dengan framework Google Pipeline DP. Kemudian ada arsitektur penyimpanan terdesentralisasi menggunakan konsep sovereign data pods atau solid project. Estimasi biaya dan waktunya yaitu 650 juta sampai 900 juta. Dan estimasi waktunya yaitu 6 bulan hingga 8 bulan. Kemudian di sini ada aplikasi layanan digital yang menggunakan minimal maka dalam 7 hari terakhir, yaitu ada Shopee. Kemudian di sini ada Gojek. Dan kemudian di sini ada Spotify. Dan di sini saya ada wawancara singkat dengan narasumber yang berinisial SP. Di sini yaitu terkait dengan pemakaian HP sehari-hari. Yang pernahkah Ibu merasa seperti sedang dimata-matai atau diintip oleh aplikasi di HP? Nah, Ibunya menjawab yaitu sering banget, yaitu contohnya pada minggu lalu ibu tersebut mengobrol dengan anaknya di dapur, kemudian membahas terkait mau beli TV. Kemudian sebelum itu padahal ibunya belum sama sekali ngetik ataupun mencari di Google atau di toko online, hanya berupa obrolan mulut saja di dapur. Nah, pas malamnya ibu membuka YouTube ataupun iseng membuka Shopee, dan iklan terkait dengan TV tersebut muncul di YouTube dan di Shopee tersebut. Analisis hubungan dengan konsep SS1 dan SS3. Itu yang dirasakan narasumber yaitu berkaitan erat dengan tantangan privasi data dan aspek veracity ataupun validitas data. Contoh kehidupan pribadi terkait data analis dan data analitik yaitu mengevaluasi catatan pengeluaran bulanan pribadi menggunakan aplikasi spreadsheet. Kemudian ada contoh data analitik yaitu memprediksi alokasi jam belajar mandiri yang optimal agar mendapatkan nilai IPK di atas 3,5 pada semester ini. Kemudian di sini ada proposal mini implementasi Big Data Smart Stock Engine. Di sini nama produknya itu Smart Stock Engine, yaitu di sini ada problem statement-nya, ada solusinya, ada diagramnya, ada sumber data, kemudian ada DAL-nya, ada value proposition, risiko dan mitigasi, dan ada roadmap implementasi dalam 12 bulan. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan penjelasan jawaban UTS saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.